Sambil nunggu 2 RT lagi, barangkali masih datang 1 RT, tapi segini udah mantep dah. Udah mau menuju kota. Dimanapun mereka berada, yang belum datang kita doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Karena ini hari baik, bulan baik, tentu kita harus bicara baik-baik. Mudah-mudahan semua dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kepada yang terhormat LMK RW 01 Bapak Sigit Pujianto ST, kemudian Ketua RT 1 sebagai tuan rumah sekaligus DKM Masjid Jami Al-Hikmah. Alhamdulillah beliau saat ini memfasilitasi silaturahmi kita, dan harapannya setelah bincang RW ini jangan pada bubar karena Pak RT nyiapin sop iga. Sayang kalau nggak dimakan. Oke, siap ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua RT 2 Bapak Tatang atau Bapak Hidayat, kemudian yang saya hormati RT 3, RT 4 Habib Galib Al-Jaidi, Ketua RT 5 Bapak Heru, Ketua Bapak RT 6 Bapak Sutri Terima kasih Pak RT, semangatnya luar biasa. Kemudian Pak RT 7 Bapak Hajudin, panggilannya Judin. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian Ketua RT 8 Bapak Ade Bahrudin. Nah, alhamdulillah beliau juga walaupun beliau mengawal di PU di sekolahan, tapi alhamdulillah eksistensinya di KRT-an alhamdulillah cukup memukau dan mendukung program-program di lingkungan. Kemudian RT 9 yang diwakilkan oleh Pak Bendahara, yaitu Bapak Soleh. Aduh, telepon. Bentar ya. Tadi telepon belum besar ya. Assalamualaikum. Satu. RT 9, RT 10 Ibu Soleha. Alhamdulillah beliau juga walaupun perempuan dan baru saja menjabat RT, beliau aktif. Terima kasih. Kemudian RT 11 Bapak Yusuf alias Cuk. Alhamdulillah beliau juga aktif. Bu RT 12 walaupun udah kadaluarsa, tapi alhamdulillah. Kadaluarsa ya. Selalu aktif di kader dan di PKK. Terima kasih semuanya. Kemudian warga RW 01, staf RW diumumkan di waro-waro. Semuanya para warga RW 01 yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terima kasih. Pertama dan paling utama, mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita ketemu dengan jadwal bincang bareng RW 1. Kali ini agak berbeda karena kemarin belum ketemu waktu di Pak RT 3, belum ketemu apa yang bisa dikembangkan di wilayah, di masyarakat untuk warganya masing-masing. Dengan wasilah kematian almarhum Ketua RT 11 yakni Bapak Endang, alhamdulillah kita termotivasi dengan adanya mengurus BPJS. Nah, BPJS ini nanti mungkin lebih jelasnya diterapkan oleh Bapak Rian dari Perisai langsung. Dan
nanti ibu bapak seorang pedagang atau pengusaha ataupun juga ketua masjid atau perangkat masjidnya KSB bisa mengurus BPJS Mandiri, dan santunannya apabila kita meninggal dunia insya Allah dapat 40 juta. Nah, walaupun baru kita 3 bulan gak ada umur timbatin, nauzubillah, mati aja di luar nanti kita urus gitu kira-kira. Ya ini mah ngomong apa namanya, ngomong enaknya aja, ngomong pedesnya. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini alhamdulillah ketemu bincang bareng RW di pertemuan yang kedua di tempat RT 01 di pinggir pantai. Alhamdulillah suasana nyaman, indah, sejuk. Ada yang hijau-hijau di belakang, di depan ada gedung masjid baru Al-Hikmah. Alhamdulillah, ini doa kita semua, doa kita bersama sehingga masjid ini tinggal 10%. Dan setelah lebaran nanti insya Allah kita bisa pergunakan untuk sholat Jumat berjamaah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa narasumber kami dari Perisai, Bapak Rian. Terima kasih atas kehadirannya, dan beliau selalu membackup koordinasi dengan segala jenis permasalahan yang kaitannya dengan BPJS. Selanjutnya selawat serta salam mari kita sama sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para pengikut dan juga sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak panjang kalam, saya pembawa acara aja. Mungkin yang pertama kita lebih kepada diskusi ya. Untuk sebelumnya saya berikan kesempatan kepada tuan rumah Bapak RT 01 untuk menyampaikan barangkali kekurangan barang bidangan, penyambutan atau apalah, terserah itu. Yang penting ada sambutan dari pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga kepada Ketua LMK kita yaitu Bapak Sigit Pujianto. Yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan RT dari RT 1 sampai 12 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati juga kepada keluarga staf RT 01 yang saya hormati juga. Pertama yang paling utama yang saya hormati juga kepada Bapak Rian sebagai narasumber dari Perisai. Pertama dulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan anggota badan kita dari rumah ke tempat yang sederhana ini dalam rangka silaturahim, bincang-bincang bersama Pak RW kita dalam rangka program baru dari Ketua RW kita untuk mempererat tali silaturahim kita antara pengurus RT, RW, LMK, FKDM dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan niat dan langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang baik, yang wajib atau yang sunnah mudah-mudahan menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat sering salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatul isma beliau dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, rekan-rekan RT, PRW, LMK dan Bapak Rian, saya mengaturkan terima kasih
atas kehadirannya semua, meluangkan waktunya dalam acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mempunyai kesimpulan untuk program-program di wilayah kita yang lebih baik ke depannya, yang lebih bersinergi antara RT 1 sampai 12, terutama untuk ketua RW-nya kita. Mudah-mudahan selalu ada gagasan dan terobosan untuk membangun wilayah di wilayah RW 01. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila dalam penyajian tempat ataupun konsumsi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena bulan ini bulan baik. Maka dari itu saya pribadi apabila dalam pergaulan atau komunikasi atau bersinergi dengan seluruh jajaran RT yang ada di wilayah RW 01, apabila dalam pergaulan saya kurang berkenan, apalagi dengan senior saya Bapak RW 4 masih banyak kekurangannya, lebih ilmunya, lebih ngelatak kayak orang bulan mah. Mohon arahannya apabila saya masih banyak kekurangan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sempat nangis saya, karena saya rindukan hal-hal seperti kemarin itu, dikawal sama 8 RT, 9 RT, 10 RT malah yang gabung. Itu saya sempat nangis waktu ngimamin di paham itu lama, penangisan atas ini. Jadi senang, ada rasa haru, rasa bangga, luar biasa. Karena hampir 20 tahun kita ngurusin ini RW, nggak pernah apa RT itu. Jujur demi Allah, saya kenapa berani ngomong begini? Karena program ini adalah salah satu program unggulan dari RW 1 yang di RW lain di DKI Jakarta nggak pernah ada, boleh tanya. Kenapa saya sampai tetesin air mata? Saya merasa haru dan bangga. Habib Ghalib yang selama ini bandel, belok sana belok sini, sekarang tawadu bersama-sama kita membimbing para junior gitu ya. Bang Sigit ketika selesai operasi, saya dengar di rumah karena mata yang nggak bisa melek masih merem. Ya sudah, saya ikutin aja. Sholat nggak bisa, duduk doang kayak ya udah ikutin aja, ngedengar saya. Luar biasa, perlu apresiasi kepada RT-RT yang baru ini. Semoga semangat dan komitmen kita tetap di jalur yang sama, di jalur yang kuat untuk menciptakan lingkungan kita aman, nyaman, juga kondusif. Terutama komitmen dalam satu perbuatan, dalam pernyataan. Komitmen kalau sudah oke, lanjut bergerak, gak usah takut kurang. Dunia masih banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan apabila kita nuruninnya ikhlas. Memberikannya ikhlas, insya Allah Allah akan menggantikan yang berlipat-lipat ganda. Nah, ulah sieun makanan. Kalau mau iya mah bulan baik, hari baik, bulan baik. Gus pokoknya bicara yang baik-baik, doa yang baik-baik untuk kita semua sehat, panjang umur, bagdatun, taibatun, warahun, gopur. Bro di juru, bro dipantau, ngalayang di tengah ini. Untuk itu, terima kasih Pak RT, dan kemudian saya sampaikan, mudah-mudahan itu rasa haru saya tadi ya sempat saya sampaikan. Satu lagi mungkin LMK yang akan saya berikan kesempatan, kemudian nanti Pak RT 4 setelah ini. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati semuanya, apa yang tadi disebut sama Pak RW, sama Pak RT, Pak RW, Pak RT, staf, tokoh masyarakat, juga para DKM Masjid Jami Al Hikmah, dan juga rekan seperjuangan saya dari ex teman LMK Bang Rian. Beliau bareng dari 2017 sampai dengan kemarin 2024. Alhamdulillah beliau memilih jalur yang lain, tapi masih tetap istiqomah membantu kita, backup kita dalam segala urusan kemasyarakatan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat RT 01 dalam rangka ngopi bareng, rembuk bareng, duduk bareng, silaturahmi bareng. Salat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan salat sebagainya. Izin Bapak Ibu semua nggak panjang lebar. Jadi alhamdulillah malam hari ini selain program nanti yang kita akan bicarakan, diskusikan, ada tambahan satu dari Bang Rian terkait nanti aktivasi BPJS Ketenagakerjaan. Nanti beliau akan menerangkan semuanya bahwa sebenarnya program ini juga sudah lama dicanangkan. Cuma kemarin masih kepengurusan, tapi alhamdulillah Bang Rian bisa backup bukan hanya kepengurusan RT, tapi seluruh staf dan juga masyarakat nanti bisa diaktifasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Dan terakhir kemarin almarhum Bapak Endang Suherman sudah bisa kita selesaikan prosesnya, juga termasuk almarhum Pak RT Iding, termasuk almarhum Sugeng Eko. Jadi banyak beberapa RT yang udah kita coba selesaikan. Alhamdulillah semuanya berhasil. Terkait juga walaupun ada permasalahan terkait dengan almarhum LMK 4 ya, Bang Wawan, itu agak terkendala, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan juga. Juga ada PPSU, dan mudah-mudahan nanti selain kita kepengurusan RT, nanti juga staf dan lain semuanya bisa kita selesaikan, kita bisa aktivasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengingat Ramadan ini program kewilayahan yang terkait dengan update saja terkait dengan penataan wilayah. Kemarin saya terus panjang lebar termasuk dengan RT 4 Pak Habib Galib, kita diskusi di pos RW 2 terkait dengan penataan lingkungan di sepanjang bantaran Kali Hitam RT 3, RT 4, RT 5, RW 1, RW 2 hingga ujung. Alhamdulillah progres ini sedang berjalan. Nanti ada tambahan surat yang saya sampaikan kepada Pak Lurah, juga kepada lingkungan hidup. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita fokuskan, karena kemarin karena kondisi Pak Haji RW sedang kurang baik. Alhamdulillah beliau sekarang sudah bisa aktif kembali. Nanti komunikasi terkait penataan lingkungan kita teruskan lagi. Lalu yang ketiga, yaitu terima kasih kepada Pak RT 1 sudah memfasilitasi kegiatan ini, yang mulai pertama diawali di RT 3, malam hari ini di RT 1, dan insya Allah terus akan berlanjut sampai dengan RT 12, dan juga nanti dilanjutkan dengan tuan rumah LMK dan FKDM. Mudah-mudahan terus berjalan, program ini berjalan sampai dengan bosan. Jadi insya Allah mudah-mudahan silaturahmi tidak akan pernah terputus, apapun itu namanya, silaturahmi akan tetap terjaga. Mungkin itu aja diawali, nanti kurang lebihnya kita bisa sambil diskusi. Kurang lebihnya saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil Gawiyul Sultan Alladhil Burhan Al-Mabsuti fi uzudihi wa karama wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini, malam 16 masuk ke 17 Ramadan, yang mana mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat panjang umur dan Allah memberikan kekuatan kepada jasmani dan rohani kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, juga diberikan nikmat dari segala nikmat yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita penghulu alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya, insyaallah kepada kita selaku pengikutnya yang selalu setia ila yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati akhinal kiram Amirul Mukminin Jembatan Besi RW 01 Bapak Haji Entol Hasanuddin selaku khalifah di wilayah RW 01. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan, sehat, panjang umur, kekuatan dalam ibadah, juga selalu Allah berikan keberkahan dan kelancaran urusan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Juga para rekan-rekan, wabil khusus sahibul hajat Bapak Ketua RT 01, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezekinya, juga kemudahan dalam urusan dunia untuk bekal di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian yang saya hormati senior saya, abangda saya, LMK Bapak Sigit RW 01, juga senior saya, abangda saya, Bapak Rian selaku mantan LMK Jembatan Besi, tapi beliau tetap masih eksis. Jadi untuk kebutuhan masyarakat di wilayah kita, mudah-mudahan kedua abangda kita, senior kita ini selalu diberikan keistiqomahan, juga tetap dikasih kemudahan dalam mengurus semua yang ada untuk kepentingan di masyarakat wilayah Jembatan Besi, terutama wabil khusus untuk di wilayah RW 01. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dalam urusan apapun, juga beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, juga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang saya hormati Bapak RT 1 sampai RT 12, Ibu, rekan-rekan dalam satu komando, dalam satu tiang, dalam satu atap, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, bukan mengurangi rasa hormat saya dan takjim saya kepada akhinal kiram, para pengurus RT di RW 01. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan, juga tetap selalu eksis, juga bersinergi, tidak ada dusta di antara kita untuk kepentingan wilayah atau program-program kedepannya yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para tokoh, para ustadz, para asatidzah, para tokoh di RT 01, tidak mengurangi rasa hormat saya, takjim saya kepada bapak-bapak tokoh pemuda, tokoh yang ada di RT 01. Mudah-mudahan beliau juga selalu tetap semangat untuk memberikan motivasi kepada pengurusnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf, ini mana Pak RT, agak sedikit panjang nih Pak RT.
RT kemana tuh? Jadi Ampura Pak RW, Pak Haji RW, ya saya merasa punya dosa, masih punya ganjelan di hati saya pribadi. Jadi saya belum sempat berkunjung atau bertandang bersilaturahmi ke rumah Bapak Haji RW pada saat Bapak Haji RW matanya sedang dibedah, sedang dioperasi. Intinya walaupun saya tidak berkunjung, tidak bertandang, tapi hati saya selalu mendoakan buat Bapak Haji RW Hasanuddin, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesembuhan. Semoga matanya bisa bermanfaat untuk melihat hal-hal yang baik. Amin ya robbal alamin. Jadi sebenarnya di sini tidak ada senior dan junior, tidak ada lama atau baru. Kita sebagai pengurus, kita punya tanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti kita akan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan selaku pengurus wilayah apa dan sudah sampai mana, dan bagaimana kita sebagai pemimpin di tingkat yang kecil paling dasar membawa gerbong umat Nabi Muhammad di dalam kebaikan atau bukan dalam kebaikan. Itu aja. Jadi sekali lagi, tetap rekan-rekan RT yang baru maupun yang lama, kita berdiri. Enggak, ini hati nggak bisa dibohongin. Menangislah, mengeluarkanlah air mata dengan kebanggaan, haru, bangga kita. Coba kita kalau nolongin orang atau warga kita dalam kesusahan, selesai. Bukan nominal uang Pak yang kita lihat, kebanggaan yang membuat alhamdulillah ya Allah, gue mampu bisa ngurusin warga gue yang bermasalah selesai dengan baik. Bener nggak? Itu kebanggaan, bukannya duit. Kebanggaan itu bukannya duit. Maaf, bukannya follows, bukan. Ada di wilayah Jembatan Besi, baru selesai ini, ya nggak? Timbul lagi baru ini. Aduh ya Allah. Ya itulah manusia. Nggak ada ibaratnya manusia yang berjalan lurus, apalagi kita sebagai pemimpin, nggak ada ibaratnya yang bisa sempurna. Ya kan, selalu positif dan negatif itu ada, terutama ronrongan dari orang-orang yang punya rasa kecemburuan atau rasa keserpikiran atau rasa diri di kepemimpinan kita, itu pasti ada. Mudah-mudahan bapak-bapak RT, ya nggak, sing sabar, ya kan, sing banyak-banyak baca istighfar, ya nggak usah dilawan, nggak usah dibalas. Lawannya cuma satu kata, kalau kata Dr. Andes Haji Anies Baswedan, buktikan dengan kerja nyata kita di wilayah masing-masing. Itu aja. Mudah-mudahan kita tetap yang udah kita programkan, ide-ide saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan di bulan Ramadan ini Allah selalu memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita. Mudah-mudahan juga menambah amal-amal kita selain dari ibadah saum Ramadan. Juga mudah-mudahan dari pertemuan ini, perkumpulan ini, di majelis ini mendapatkan keberkahan, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja kurang lebihnya. Apabila ada lisan atau kelakuan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya minta ikhlas ridho untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Tidak ada dusta di antara kita. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bendahara meninggal SK. Pengurus masjid SK dari pengurus masjid. Kalau pedagang SK surat dagang dari UMKM masuk. Itu aja. Tukang parkir bisa dari SK dari pengurus RW. Limas angsip bisa SK-nya dari pengurus RW, perangkat desa. Gitu. Sekarang sifatnya simpel di cara untuk pembayarannya. Di Indomaret M-Banking bisa, Shopee Letter bisa, mudah. Saya bertugas hanya untuk mendaftarkan, dan sekali sambil daftar itu bayar mau per bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun.
logikanya kalau hitung kalkulator beda sama asuransi. Kalau poin kita ada 2 poin ya, ada 2 kelas. Kelas 1 itu kecelakaan dan santunan kematian hanya 16.800. Kelas 2 36.800 kecelakaan, kematian, dan jaminan hari tua. Pak, kok beda 20, saldo mengendap di jaminan hari tua. Kenapa jaminan itu bisa cairkan? Bila mana? Contoh, KSB-nya nih, KSBRT, ya, masa bakti 5 tahun. Terus, udah ambil JAT-nya, bisa 20.000 per bulan dikalikan 5 tahun ditambah suku bunga 4%. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Haji RW 01, Bapak Antong Hasanuddin, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al Hikmah, terima kasih. Yang terhormat Ketua LMK 01 Bang Sigit, yang terhormat FKDM Kelurahan Jembatan Besi Bang Ibu Eli, staf RW 01 yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tokoh masyarakat alim ulama di RT 1 RW 01, Pak RT, terima kasih Pak RT 1, dan ketua RT dari RT 1 sampai dengan ketua RT dan Ibu RT dari RT 1 sampai dengan RT 12 di RW 1 Kelurahan Jembatan Besi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak RW, sangat alhamdulillah, alhamdulillah, orang-orang yang ada di sini semua mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sebelumnya saya mengenal diri ya, Bapak-Ibu, nama saya Bilang Subrana. Saya bertemu di sini di RW 7 Kelurahan Jembatan Besi. Saya pernah mengabdi menjadi LMK Kelurahan Jembatan Besi RW 7 2002 periode 2017 sampai 2024 bareng Bang Sigit 2 periode. Alhamdulillah, dan saat ini saya mitra BPJS Tenaga Kerjaan cabang Grogol. Iya, dia bermitra saya. Jadi saya ada surat tugas dan setiap bulan kurang lebih saya ada rapat sosialisasi juga terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Dan sebelumnya untuk membantu masyarakat tergolong, saya nggak akan banyak lebar, tapi hanya 50 ya. Bagaimana 50 bisa lihat di formnya sudah saya kasihkan. Jadi BPJS Tenaga Kerja ini dasar umumnya ada. Jadi kita berbicara kesehatan ya. Ini kesehatan, ini kemudian kesehatan itu abangnya nih. Ya, kita bisa ini. Nah ini adanya muncul BPJS Tenaga Kerjaan dasar hukum peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 tentang pendapatan dan kesejahteraan jaminan sosial. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Jadi samping ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan jaminan kecelakaan tidak ada, kesehatan aja. Nah, kita bisa ini ya, jelas ya. Kalau jadi jelas ya. Jadi BPJS Kesehatan itu kecelakaan dan kematian tidak ada. Itu abangnya. Kita bahas adanya nih. Oke. Saya hanya menjelaskan 50 ya. Itu bersama dan berikutnya. Jadi manfaat program BPJS Tenaga Kerjaan jaminan kecelakaan kerja BKK, kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, benturan, terpukul, terjatuh saat berangkat tempat kerja atau pulang kerja. Biaya angkut dari tempat kejadian kecelakaan darat maksimal 5 juta, laut 2 juta, udara 10 juta maksimal. Bila mana ada kecelakaan, udah terdaftar di jalanan atau di laut atau di luar kota, ada anggarannya. Itu sekilas. Poin ketiga, jaminan kematian JKM, meninggal dunia di luar kecelakaan kerja, santunan kematian 42 juta. Dan beasiswa untuk 2 orang anak hingga 174 juta minimal sudah ikut kepesertaan lebih dari 3 tahun
Jadi bapak ibunya kalau udah lebih dari 3 tahun, alhamdulillah ahli waris yang punya anak kecil masih sekolah beasiswa bertahap sampai 170 juta, 174 juta. Yang saat ini yang dirasakan almarhum anaknya Wawan LMK RW04, anaknya bertahap tuh mendapatkan tuh triwulan dapat 12 juta 2 orang anak ya, alhamdulillah ya. Terus 4 persyaratan KTP fotokopi, nomor handphone, jaminan pekerjaannya, dan email. Batas umur 65 ke bawah. Di sistem tidak bisa mendaftar 65. Jadi 64 masih bisa. Bila mana udah terdaftar 64 terus umurnya sampai 68 terus, jangan sampai nonaktif. Nonaktif lebih dari 2 bulan, itu ke 3 bulannya nonaktif sistem. Jadi mudah-mudahan jangan sampai lebih dari 2 bulan. Jadi 2 bulan aja cukup. Lupanya sampai 2 bulan bayarnya. 3 bulan bersistem. Kemarin pernah mau ngeklaim gimana pun pas yang ke 3 bulannya pas meninggal dia nonaktif. Enggak ngeklaim, nggak bisa. Iya. Jadi jangan sampai, alhamdulillah izin Pak almarhum Tendang 2 bulan pas ke bulan Februari izin lagi. Iya. Meninggal dia masih aktif. Alhamdulillah dibantu juga bersinergi sama RW. Dibantu bikin SK izin Bajia Ampura, bukan Ria. Izin bikinkan SK staf RW, ya kan? Alhamdulillah. Karena kalau bukan beliau bersinergi sama saya bingung juga. Padahal sampun kematian itu sedori, ya. Walaupun harus ngadep umurah ya, ya. Makasih Pak Ji, membantu. Siapa saja sih yang bisa daftar BPJS Tenaga Kerjaan? Tahun 2021 RT dan ketua RW dan RT dianggarkan APBD. Jadi semua RT dan RW se-DKI dibayarkan pakai APBD. Kartunya sudah ada. Jadi kalau RT maaf izin yang periode baru nanti dicetakin, saya koordinasi dengan Pak Abu. Iya. Ya, udah kan ini. Ya. Terus KSB-nya sekretaris RT dan RW ada staf RW tidak dianggarkan. Atau LMK kadang tidak dianggarkan. Daftar individu. Ya, jelas ya. Jadi sayang tuh kalau KSB-nya, ya kan, nggak didaftarin. SK-nya ada. Terus pengurus masjid dan musola kan BPU, bukan penerima upah, itu bisa didaftarkan. Iya. Terus Gojek online, UMKM, pedagang, itu bisa daftar. Syaratnya pas ke bulan Februari izin lagi. Iya. Meninggal dia masih aktif. Alhamdulillah dibantu juga bersinergi sama RW. Dibantu bikin SK izin Bajia Ampura, bukan Ria. Izin bikinkan SK staf RW, ya kan? Alhamdulillah. Karena kalau bukan beliau bersinergi sama saya bingung juga. Padahal sampun kematian itu sedori, ya. Walaupun harus ngadep umurah ya, ya. Makasih Pak Ji, membantu. Siapa saja sih yang bisa daftar BPJS Tenaga Kerjaan? Tahun 2021 RT dan ketua RW dan RT dianggarkan APBD. Jadi semua RT dan RW se-DKI dibayarkan pakai APBD. Kartunya sudah ada. Jadi kalau RT maaf izin yang periode baru nanti dicetakin, saya koordinasi dengan Pak Abu. Iya. Ya, udah kan ini. Ya. Terus KSB-nya sekretaris RT dan RW ada staf RW tidak dianggarkan. Atau LMK kadang tidak dianggarkan. Daftar individu. Ya, jelas ya. Jadi sayang tuh kalau KSB-nya, ya kan, nggak didaftarin. SK-nya ada. Terus pengurus masjid dan musola kan BPU, bukan penerima upah, itu bisa didaftarkan. Iya. Terus Gojek online, UMKM, pedagang, itu bisa daftar. Syaratnya, kan, hanya tabungan mengendap 20.000, tidak berkurang. Kalau diperbankan berkurang ya setiap bulannya. Yang 16.000-nya buat santunan kematian dan kecelakaan. Pak, syaratnya apa aja? Simple. Hari waris, akta kematian, rekening, dan surat tugas.
Ibu rumah tangga bukan kategori pekerja BPU, bukan ya. Ibu rumah tangga kalau punya SK surat tugas ya. Kita bukan terima BPU, bukan penerima upah. Jadi itu. Izin dari contoh kalau kalkulator, karena kalau bang, itu mana? 16.800 dikalikan 12 bulan, hanya 206.600. Saya 12 bulan. Lagi ada duit kemampuan saya daftarkan 50 tahun ke depan saya hanya 10.080.000 plus over minus pak. Ya izin, saya sudah izin sama, insya Allah saya amanat, mudah-mudahan saya sehat, saya kawal, saya sebagai mitra PWJS dari tahun 2022 sudah pernah yang izin awal dari bendahara ketua RT di RT 3 di di belakangnya, RT 3 RW 7 bendahara ternyata saya jalanin udah pak. Berapa lama sih? Lamanya 7 hari pengklaman, syarat udah lengkap ya, ahli waris semuanya lengkap, 7 hari, paling cepat 3 hari. Almarhum RT Endang keluarganya hanya 3 hari pak. Tidak ada potongan PPh, transfer langsung 42 juta, bener kan dia? Terus izin berapapun yang didaftarkan yang bapak ibu ke saya hanya untuk penginputan, tidak melibatkan uang kemitraan saya. Jadi tidak ada, saya akan bermitra nih. Jadi maaf berapa uang, saya udah banyak nih kemudian bisa kali jadi. Bukan, saya ngambilnya mudah-mudahan dari sini saya kenal dia di RW 7, di RW 1, kenal nih bapak RT di jalan, ya kan. Khusus cuma Mesi ya kan. Gitu, walaupun saya sudah tidak aktif di LMK, tapi saya untuk kata orang setua saya, walaupun sedikit bisa berguna buat wilayah atau orang banyak. Iya, itu benar. Saya teman kerja mitra kerja dari tahun 2007 sama RT 11 Bang Usuk di Pertamina, nyambung di pengurus. Sepedanya saya mundur di wilayah, Bang Usuk jadi ketua RT. Ya, izin ya. Iya. Saya pernah Pertamina di Bang Usuk. Itu tentang saya. Mungkin mohon maaf kalau nada saya agak sedikit emosional karena mungkin jiwa muda saya masih ada Waji. Tapi sambil berjalan mudah-mudahan ada salah kata, sambil diskusi, saya juga manusia biasa, kalau ada kurang yang lebihnya mohon maaf. Mungkin sambil ada tanya jawab aja Pak Ji ya. Bisa diskusi di sini langsung. Ya kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Enggak, misalnya gini, kita nih udah daftar nih, udah 1 minggu berjalan, tiba-tiba hijrahlah ke tempat lain, ke Jelambar misalkan, apakah masih bisa berlanjut atau gimana itu misalkan, itu contoh aja, mungkin itu aja lah. Siap, DMI masjid sini, hijrah, ya kembali lagi, izin sama DMI-nya masih hijrah dan masih aktif, bila mana, maaf, panjang umur atau sebaliknya, bila dipinta surat kepengurusannya sebagai ketua DMI masjid sini dikasih gitu. Jadi bebas. Kalau misalnya maaf di RW 1 pernah udah usaha UMKM, dipindah di Tangerang UMKM juga nggak apa-apa. Iya, yang penting ada surat dasarnya itu yang didaftarkan. Di sistem saya ada UMKM, Gojek Online, perangkat desa, RT RW atau pengurus masjid atau tukang pijat, tukang parkir. Gitu ya, izin jelas Pak ya. Oke, makasih. Ada lagi tanya Bang Rian, ini untuk pendaftaran bagi warga biasa bukan RT atau misalkan apa namanya DKM masjid dan musola, bagaimana? Yang satu itu ya, yang kedua sistem pembayarannya apakah sekaligus 1 tahun atau bisa dicicil per bulan gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanggotaan ya, misalnya dari pengurus RT, dikategorikan pengurus RT itu siapa sih? KSB ya Pak? KSB. Terus ya mungkin nih gambaran saya, mungkin koreksi kalau saya salah ya. Jadi misalnya dari RT 1 nih, dari ketua RT 1 RW 1 sosialisasi di keluarganya. Ternyata warganya tuh pekerja juga, tapi hanya pekerja BPU, pekerja lepas, dan bangunan,
kalau bangunan atau gimana, nggak apa-apa, daftarin. Tapi kan pekerja Pak, ya kan, pekerja. Tukang biasanya PLN, ya kan, pekerja lepas itu banyak Pak ya. Tukang parkir juga pekerja lepas ya Pak ya, BPU ya. Itu boleh. Tapi lebih baiknya emang dikolektifin Pak. Pembayaran di mana sih? Kalau misalnya pembayarannya di Indomaret, M-Banking bisa Pak. Di mana aja kalau Bapak bisa. Indomaret sudah ada. Nunjukin kartu dan diinput. Berapa bayarnya, kemampuan aja Pak. Mau setiap bulan bayar boleh. 16.800 bayar ke Indomaret bisa Pak. Tapi ke Indomaret kena admin 3.000. Nah. Iya, jadi 10.000. Tapi kalau misalnya Pak, saya bilang umur saya 40, saya daftarin 50 tahun hanya 10 juta 80. Tuh, boleh, tergantung kemampuan. Nah, saya pesan jangan sampai lebih dari non aktif, tidak lupa bayar lebih dari 2 bulan Pak. Atau pas ke 3 bulannya hanya umur. Udah Pak, nggak bisa saya juga sistem yang membaca. Kalau mau sih sebenarnya maaf ya, saya bukan yang nggak mau nginput ya. Kalau misalnya dikolektifin sama ketua RT, ada ketua RW, semua tuh daftarnya. Atau enggak pembayarannya di mana? Di RT bisa. Yang penting ada buktinya Pak, simpen buktinya. Jangan sampai kita miskomunikasi nih. Saya udah bayar sama RT, buktinya mana? Kan gitu misalnya. Sebenarnya enakan dikolektifin Pak. Contoh di RW dan ke RT. Ada masukan kan 3.000. Kirim ya, saya duitnya. Di M-Banking ini enggak? Tuh. Kalau M-Banking kena cas, nggak cas, langsung 16.800. Saya rokok Samsu 20.000 Pak. Contoh. Izin Pak, bisa dimengerti ya? Ada tambahan lagi, nomor HP atau email sama jenis pekerjaan. Betul. Nah ini daftarnya kami ke siapa? Untuk orang di luar RT dan pengurus masjid musola ya. Iya. Untuk kami warga biasanya gitu. Ya sebenarnya kalau udah KTP dan email nomor telepon dan pekerjaannya, berapa nominalnya, berapa bulan mau bayar bisa. Nggak biasa. Nggak, misalnya gini, kita nih udah daftar nih, udah 1 minggu berjalan, tiba-tiba hijrahlah ke tempat lain, ke Jelambar misalkan, apakah masih bisa berlanjut atau bagaimana itu misalkan. Itu contoh aja, mungkin itu aja lah. Siap. DMI masjid sini, hijrah. Ya kembali lagi, izin sama DMI-nya masih hijrah dan masih aktif. Bila mana maaf panjang umur atau sebaliknya, bila dipinta surat kepengurusannya sebagai ketua DMI masjid sini dikasih gitu. Jadi bebas. Kalau misalnya maaf di 2001 pernah udah usaha UMKM, dipindah di Tangerang UMKM juga nggak apa-apa. Iya, yang penting ada surat dasarnya itu yang didaftarkan. Di sistem saya ada UMKM, Gojek Online, perangkat desa, RT RW, atau pengurus masjid, atau tukang pijat, tukang parkir, gitu. Ya, izin jelas Pak. Ya, oke, makasih. Ada lagi? Tanya Bang Rian, ini untuk pendaftaran bagi warga biasa, bukan RT atau misalkan apa namanya DKM masjid dan musola. Bagaimana? Yang satu itu ya. Yang kedua, sistem pembayarannya apakah sekaligus 1 tahun atau bisa dicicil per bulan gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanggotaan ya, misalnya dari pengurus RT, dikategorikan pengurus RT itu siapa sih? KSB ya Pak, KSB. Terus ya mungkin nih gambaran saya, mungkin koreksi kalau saya salah ya. Jadi misalnya dari RT 1 nih, dari ketua RT 1 RW 1 sosialisasi di keluarganya, ternyata warganya tuh pekerja juga, tapi hanya pekerja BPU, pekerja lepas, ya, bangunan, kalau bangunan atau gimana, nggak apa-apa, daftarin. Tapi kan pekerja Pak, ya kan, pekerja. Tukang biasanya PLN, ya kan, pekerja lepas itu banyak Pak ya. Tukang parkir juga pekerja lepas ya Pak ya, BPU ya. Itu boleh. Tapi lebih baiknya emang dikolektifin Pak. Pembayaran di mana sih? Kalau misalnya pembayarannya di Indomaret, M-Banking bisa Pak. Di mana aja kalau Bapak bisa. Indomaret sudah ada. Nunjukin kartu dan diinput. Berapa bayarnya, kemampuan aja Pak. Mau setiap bulan bayar boleh. 16.800 bayar ke Indomaret bisa Pak. Tapi ke Indomaret kena admin 3.000. Nah. Iya, jadi 10.000.
Tapi kalau misalnya Pak, saya yang bilang umur saya 40, saya daftarin 50 tahun hanya 10 juta 80. Tuh, boleh tergantung kemampuan. Saya pesan jangan sampai lebih dari non aktif, tidak lupa bayar lebih dari 2 bulan Pak, atau pas ke 3 bulannya hanya umur. Udah Pak, nggak bisa saya juga sistem yang membaca. Kalau mau sih sebenarnya maaf ya, saya bukan yang nggak mau nginput ya. Kalau bersama dikolektifin sama ketua RT, ada ketua RW, semua tuh daftarnya. Atau enggak pembayarannya di mana? Di RT bisa. Yang penting ada buktinya Pak, simpen buktinya. Jangan sampai kita miskomunikasi nih. Saya udah bayar sama RT, buktinya mana? Kan gitu misalnya. Sebenarnya enakan dikolektifin Pak. Contoh di RW dan ke RT. Ada masukan kan 3.000. Kirim Ya kan? saya duitnya. Di M-banking ini. Ini enggak? Selesai. Tuh. Kalau M-banking kena cas, nggak cas. Langsung 16.800. Saya rokok Samsu 20.000 Pak. Contoh. Izin Pak, bisa dimengerti ya? Apa? Ada tambahan lagi, nomor HP atau email sama jenis pekerjaan. Betul. Nah ini daftarnya kami ke siapa? Untuk orang di luar RT dan pengurus masjid musola ya. Iya. Untuk kami warga biasanya gitu. Ya sebenarnya kalau udah KTP dan email nomor telepon dan pekerjaannya berapa nominalnya, berapa bulan mudah-mudahan bisa. Aktif 1 tahun. Nah setelah 1 tahun kita itu berhenti paksa misalkan ya, apakah karena keadaan mungkin lah ya, apakah bisa keluar apa enggak gitu. Izin Pak, kalau 1 tahun, Ya. tapi yang 20.000 kali 12 bulan, tambah suku bunga 4%. Ya. Tapi kalau Bapak hanya ikut kelas 1, 16.400, nggak bisa diklaim. Diklaim kalau panjang umur Pak ya. Gitu. Izin, setiap tahun BPJS sudah jalan sosialisasi di kelurahan. Ada yang bertanya Pak, ibu-ibu saya nggak ngerekam. Pak, contoh suami saya bunuh diri, gantung diri, ngeklaim cair atau tidak Pak? Mungkin Bapak bisa jawab nggak tuh? Dijawab, gantung diri, bunuh diri, asal sampai punya akte kematian, klaim cair. Tapi kalau nggak gantung diri, hanya sangklek doang, nggak cair ya. Jadi harus sampai mati intinya. Mati. Banyak salah kata, salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.